Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana ila shiratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin ukhra man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradi. Mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, tiada ungkapan kata yang sangat istimewa selain kata puja beserta puji. Marilah kita sama-sama sanjungkan keharibaan Allah Rabbul Izzah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa duduk bersama dalam rangka acara penutupan pesantren kilat. Mudah-mudahan kita semua yang bisa hadir pada kesempatan siang hari ini senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang selalu bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Lantunan sholawat beserta salam kesejahteraan semoga terlimpah selalu kepada junjunan kita, idola kita semua, Nabi akhir zaman yang sangat kita nanti dan kita rindukan syafa'atul uzma'nya kelak di hari kiamat, yakni baginda Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, para wali santri yang sempat hadir pada siang hari ini yang saya hormati, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini ibu-ibu kelihatannya anak-anak kita ini sangat berbahagia. Karena apa ibu-ibu? Sudah terakhir. Sudah menghitung hari terakhir. Enggak biasanya ibu-ibu ya mandi jam 3. Ya semua mandi jam 3 air dingin gitu. Kalau biasa di rumah mandi jam 6. Tapi hari ini ibu-ibu istimewa luar biasa anak-anak kita ini. Istimewa ibu-ibu bukan hanya sekedar tadarus sebelum subuh, tapi mandi juga sebelum subuh. Makanya anak-anakku sekalian pada siang hari ini wajahnya ceria semua ya Bu ya. Tidak ada yang bersedih, cerianya karena mau pulang. Ibu-ibu hadirah para wali santri yang berbahagia, juga anak-anakku sekalian yang sangat dibanggakan. Pada siang hari ini alhamdulillah pesantren kilat yang dulu dibuka pada hari Selasa sekitar tanggal 18 tahun 2023, ada yang dari hari Senin ibu-ibu nginepnya sampai hari ini
yaitu sekitar berapa hari jadinya Bu? 10 hari, ada yang lebih 11 hari. Alhamdulillah berkat doa dari ibu-ibu sekalian berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, bahkan anak-anak semua bisa mengikuti semua program dari mulai sholat berjamaah, hafalan dan mengaji. Bahkan tadi sudah diumumkan ibu-ibu capaian hafalannya itu lebih baik, lebih bagus dibanding hari-hari biasa. Dan bahkan ada ibu-ibu pada tahun ini lebih bagus dibanding tahun-tahun yang sudah lewat. Ada beberapa tahun kemarin tidak bisa mencapai target, tidak lancar ibu-ibu, tapi tahun ini luar biasa ibu-ibu, bagus. Tidak pulang ibu-ibu, nggak izin pulang, sholatnya tekun, hafalannya juga bagus. Alhamdulillah, ini berkat doa dari ibu-ibu semuanya, terutama orang tuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu, anak-anak kita, putra-putri kita dijadikan putra yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para wali santri, juga anak-anakku sekalian yang berbahagia. Sedikit sebelum kita tutup acara pesantren kilat kita pada siang hari ini, tujuan kita mengadakan pesantren kilat ini yaitu 3. 1, membentuk ulamaul amilin. Yang kedua, membentuk imamal muttaqin. Dan yang ketiga, membentuk manusia agar menjadi manusia muttaqin. Ulamaul amilin, imamal muttaqin, dan yang ketiga yaitu muttaqin. Apa yang dimaksud ulamaul amilin? Kita ibu-ibu, anak kita di pondokan khususnya mengisi liburan pada tahun ini, berharap di hati kita pengen anak kita menjadi ulamaul amilin. Ulamaul amilin artinya orang-orang yang berilmu, yang betul-betul mengamalkan ilmunya. Karena dari dulu sebelum Indonesia merdeka ini ibu-ibu, kita bisa seperti ini adalah jasa para ulama. Kalau tidak ada jasa ulama, tidak akan pernah merdeka. Bahkan sampai detik ini kita dilindungi oleh Allah. Walaupun banyak orang yang berbuat maksiat, ini adalah semata-mata karena barokahnya para ulama. Harapan di hati kita semua ibu-ibu, kita pengen anak kita ini supaya menjadi putra-putri yang menjadi ulamaul amilin, orang yang berilmu, yang mampu mengamalkan ilmunya. Tanpa ulama, dunia ini akan hancur. Bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasul, dunia bakal gelap, bahkan seluruh manusia bakal saling bunuh, saling menghancurkan apabila tidak ada ulama. Ketika baginda Rasul Isra Mi'raj, baginda Rasul bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, siapa ulama itu? Malaikat Jibril menjawab, suruju ummatika fid dunya. Ulama, orang yang paham agama, adalah lampu umatmu di dunia. Bayangkan ibu-ibu, kalau tidak ada lampu, gelap. Kalau tidak ada orang yang berilmu, maka kita akan gelap, tidak akan bisa ibadah, bahkan kita tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Inilah ibu-ibu pentingnya putra-putri kita memahami tentang ilmu agama. Tidak cukup ilmu dunia, walaupun pintar dunianya tapi bodoh agamanya. Sabda Rasul, orang yang pintar dunianya tapi bodoh agamanya itu sangat dibenci Allah. Rogiballahu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah sangat benci kepada orang yang pintar dunia tapi bodoh urusan agama. Yang kedua,
kita memasukkan anak kita di pondok pesantren, yaitu membentuk manusia imamal muttaqin, supaya menjadi pemimpin yang bertakwa. Yang disebut pemimpin itu setiap orang. Bahkan kata Rasul, semua manusia kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap manusia adalah pemimpin dan bakal ditanya atas apa yang ia pimpin. Kalau menjadi seorang pemimpin tidak muttaqin, ibu-ibu kita sudah maklum ya. Kalau pemimpin pasti bakal menindas rakyatnya, tidak akan pernah bisa membimbing rakyatnya. Makanya ibu-ibu, khususnya para wali santri, niatkan di dalam hati kita, seandainya putra dan putri kita kelak sudah mengerti dan menjadi pemimpin, mudah-mudahan dengan bekal agama menjadi imamul muttaqin atau pemimpin yang takwa. Dan yang ketiga, walaupun putra-putri kita tidak menjadi ulama yang betul-betul mapan ilmunya, banyak ilmunya, tabahur ilmunya, dan tidak ditakdirkan Allah menjadi pemimpin, harapan kita semua yang ketiga, putra-putri kita, keturunan kita pengen menjadi orang muttaqin. Artinya keturunan kita pengen dijadikan oleh Allah keturunan yang takwa. Apa yang dimaksud takwa? Yang dimaksud takwa yaitu muhafazatu adabis syariati. Putra-putri kita berharap mampu menjaga tata krama tentang syariat agama. Tahu mana benar, tahu mana yang salah. Walaupun tidak jadi ulama, tidak jadi imam, tapi kita berharap keturunan kita pengen menjadi muttaqin yang mampu menjaga syariat-syariat agama, sehingga pegangannya Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita lihat dari segi hurufnya, takwa terdiri dari 4 huruf, ta, ko, waw, iya, takwa. Apa yang dimaksud takwa? Yang pertama, yaitu tadarruk, rendah diri kepada Allah, sopan kepada sesama manusia. Kalau orang sudah bisa takwa, rendah diri kepada Allah, sopan kepada sesama manusia. Ibu, maaf nih anak-anakku sekalian, perhatikan teman kalian di sekolah. Ada ibu itu di sekolah kalau mau masuk kelas kursi ditarik, pernah ada? Akhirnya anak mau duduk kursinya udah nggak ada. Akhirnya ada yang jatuh sakit tulangnya, bahkan di media, di televisi ada berita orang meninggal, anak sekolah mau duduk ditarik ibu bangku. Kenapa itu sampai seperti itu? Karena dia tidak tahu sopan santun kepada sesama manusia, berarti tidak takwa. Ada ibu, orang lewat diinjek, dijailin. Orang mau lewat digini kakinya, di apa namanya? Berarti itu tidak takwa, tidak tahu tata krama, tidak tahu sopan santun. Kalau seandainya anak orang seperti itu ibu, siapa yang tanggung jawab? Tapi kita berharap putra-putri kita nggak seperti itu, rendah diri kepada Allah, sopan santun kepada sesama manusia. Itu kalau yang kedua, kita lihat makna dari takwa ada qaf. Apa yang dimaksud qaf? Qanaah. Apa yang dimaksud qanaah? Hidup apa adanya, sederhana bahasa kitanya. Tolong perhatikan anak-anak. Diam. Hidup apa adanya, sederhana. Kalau ibu punya anak takwa, nggak akan minta aneh-aneh. Mau makan apa yang ada dalam tudung nasi dimakan, betul ibu? Tapi kalau anak tidak takwa, ibu cuma ada ini, tempe doang. Udah ada tempe sama kangkung doang. Iya kan ibu belum beli ikan murah tuh diobral.
di pasar Senen kemarin, bahkan dikerui mama ikan 5.000, kata anak ibu. Ya dikeruinya berapa ongkos? Suruh emaknya kerui beli ikan. Itu yang nggak takut. Sampai ada bu, seorang anak mau makan nasi semua ditumpahin, piring dipecahin. Itulah kalau anak tidak takwa. Tapi ibu-ibu, insya Allah putra dan putrinya yang dipondokkan, dididik tentang agama, insya Allah bakal jadi anak qanaah, sederhana, hidup apa adanya. Yang ketiga, takwa. Ada huruf waw. Apa yang dimaksud waw dari takwa? Warai. Makna dari warai adalah mampu menjaga diri dari yang makruh, apalagi dari yang haram. Mampu menjaga diri dari yang subhat, apalagi dari yang haram. Kalau ibu punya putra dan putri soleh, takwa, mau maling, nggak akan ngabrag. Tahu ngabrag? Ngertos ngabrag? Mumpung libur, kasirin orang, udah bawa ayakan. Apa namanya kata kalian? Nyair. Ngabrag, mapai siring, udah nggak ingat karena sholat, nggak ingat karena waktu, punya apa, punya siapa di jalan ambil. Ada jambu, musim jambu kan merah-merah, naik. Entah punya siapa, itu mah haram. Ada jambu diambil, ada ikan diambil, apa yang ada di jalan diambil. Tapi kalau putra dan putri ibu takwa soleh, tidak akan pernah. Walaupun mau, pasti bakal pamit. Itulah ciri orang takwa. Mampu menjaga dari yang makruh, mampu menjaga dari yang syubhat, apalagi dari yang haram. Dan yang keempat, takwa yang keempat ada nun. Ada apa? Iya. Apa yang dimaksud iya? Yakin. Yakin apa yang dimaksud di sini? Yakin tentang kebenaran Islam. Tidak perlu ibu ajarin, asal anak masukkan ke pondok pesantren, anak kita, putra putri kita tahu siapa Tuhan, siapa Nabi, apa agama kita. Di pondok itu diajarin, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imam. Maaf, tidak cukup kita menghafal Al-Quran kalau tidak tahu maknanya. Tidak cukup kita menghafal kayak tadi tahfidz, target-targetnya sudah diumumin. Ini batasannya, ini batasannya. Tidak cukup. Kalau tidak tahu makhrajnya, tidak tahu tajwidnya, tidak mengerti maknanya, dan bahkan belum bisa mengamalkannya. Kalau sahabat Rasulullah ibu-ibu belum bisa ngamalin, belum nambah ayat. Tapi bagi kita, anak-anakku sekalian, para santri wa santriawati, semangat dalam menghafal Al-Quran. Karena sabda Rasul, orang yang selalu membaca Al-Quran, Al-Qurannya syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah, bakal jadi pertolongan kelak di hari kiamat. Apalagi kalau hafal Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran, betul-betul hafalnya lillahi ta'ala, insya Allah bakal dapat pertolongan Allah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu para wali santri juga tak ketinggalan, ada bapak-bapak ya, nggak dihormat. Bapak-bapak juga ibu-ibu para wali santri, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Jadi itu tadi tujuan kita memondokkan anak kita di pesantren, yaitu ingin membentuk karakter ulamaul amilin, imamal muttaqin, dan yang ketiga muttaqin. Mudah-mudahan harapan kita semua, cita-cita kita orang tua akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu para wali santri juga anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, barakah dari Allah, pendidikan pondok pesantren kilat di pondok pesantren Miftahul Huda 09 Nurul Falah selama 10 hari
yang dibuka dari hari Selasa sampai hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan barokah. Untuk itu pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 atau 17 Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah, pesantren kilat di Pondok Pesantren Miftahul Huda 09 Nurul Falah resmi ditutup. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, para wali santri yang saya hormati, juga anak-anakku sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari selama di Pondok Pesantren Miftahul Huda 09 Nurul Falah bukan hanya sekedar dipakai ketika di pondok, tapi mudah-mudahan bermanfaat sampai kalian pulang, dan mudah-mudahan barokah sampai nanti kita dunia akhirat. Dan bagi anak-anakku sekalian, ini titip pesan sedikit, bangun sholat subuh bukan hanya sekedar di pondok, tapi yang dimaksud mutakin, walaupun kita sudah pulang, yang biasa kita lakukan selama di pondok harus tetap dilakukan ketika kita sudah berada di rumah masing-masing. Jangan sampai di sini jam 4, di rumah jam 10 bangun. Ada bu, jam 10 nggak bangun-bangun. Kalau di sini jam 3 udah bangun. Nah, jadi sekali lagi ini bekal untuk anak-anakku, para wali santri, anak-anak para santri, tolong diperhatikan, laki-laki tolong diperhatikan yang biasa dikerjakan di pondok, sholat subuh berjamaah yang dekat ke masjid, tadarus Al-Quran, usahakan walaupun sudah di rumah tetap diamalkan. Jangan sampai orang tuanya, mana hasil pesantren 10 hari, mama kapok, mau mondokin kamu kapok. Kenapa kapok? Kamu jam segini belum bangun. Nah, berarti nggak ada dakwahnya sama orang tua. Masa katanya mondok jam 10 baru bangun, berarti nggak ada manfaatnya, nggak ada ciri-cirinya kita 10 hari berada di pesantren. Walaupun di pesantren terpaksa, tapi insya Allah mudah-mudahan itu menjadi biasa ketika sudah di rumah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.